Halo kawan kumbang, selamat datang di channel Kumbang Kidal. Kali ini kita ada pembahasan tentang mengapa perempuan harus cantik. Padahal laki-laki tidak harus ganteng. Untuk menjadi sosok yang ideal, laki-laki punya lebih banyak alternatif. Bisa menjadi laki-laki yang baik, bisa menjadi laki-laki yang pintar, atau bisa menjadi laki-laki yang mengayomi, atau bisa menjadi laki-laki yang kaya. Ini adalah beberapa alternatif-alternatif yang dapat dipilih laki-laki untuk menjadi sosok yang menarik, terkhusus menarik lawan jenis. Tapi ketika kita berbicara soal perempuan, hampir sebagian besar laki-laki selalu menilai perempuan dari parasnya. Sepakat atau tidak sepakat, sebagian besar laki-laki selalu melihat perempuan dari apa yang nampak. Biasanya, kesan pertama yang akan dilihat oleh laki-laki ketika melihat sosok perempuan adalah paras wajahnya, bentuk tubuhnya, seksi apa enggaknya. Biasanya itu dulu yang dilihat, baru setelah itu melihat hal-hal yang lain seperti nyambung apa enggak, karakternya seperti apa, baik apa enggak, dan segala macam. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa perempuan hampir tidak punya banyak opsi untuk menjadi sosok ideal di mata masyarakat, selain memang harus menjadi cantik. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu apa sih sebenarnya makna dari kata cantik, kata yang sangat sakral dan kata yang menjadi obsesi oleh banyak kaum wanita. Sebenarnya cantik ini hanyalah sebuah standar, hanyalah sebuah kesepakatan umum dalam sebuah komunitas masyarakat tertentu. Dan cantik itu memang relatif, tapi relatifnya ini adalah sebuah konstruksi budaya yang kemudian disepakati secara umum dan menjadi persepsi umum. Namun kata cantik ini selalu merujuk pada sebuah daya tarik sosok perempuan, dan daya tarik ini selalu merujuk pada seksualitas tentu saja. Seberapa dia menggairahkan dan seberapa dia dapat menarik perhatian pria. Ujung-ujungnya kata cantik itu selalu demikian. Dan memang begitulah kita memandang perempuan cantik itu menggunakan atau selalu menggunakan kacamata pria. Ya kalian boleh nggak sepakat dengan pendapat ini, karena memang ini bukan sesuatu yang ideal atau bukan mestinya. Tapi apa yang saya ungkapkan ini adalah sebuah kenyataan. Dan apa yang saya sampaikan adalah begitulah masyarakat kita, begitulah sejarah selalu memposisikan perempuan dalam sudut pandang objek, dalam sudut pandang sesuatu yang dinikmati, dan dalam sudut pandang sesuatu yang dinilai apapun tindak tanduknya. Makanya tak heran ketika perempuan keluar rumah, mereka selalu dinilai bagaimana cara berpakaian, bagaimana berperilaku, dan segala macam. Dan itu tidak selalu berlaku pada pria. Ketika seorang perempuan melakukan sesuatu yang negatif, misalkan, dan sesuatu yang negatif itu juga dilakukan oleh pria, maka dampak sosial yang diterima perempuan biasanya jauh lebih hebat gitu. Misalkan contoh saja, ada laki-laki yang merokok. Itu biasa. Ada perempuan yang merokok. Itu sangat tidak biasa dalam konstruksi masyarakat. Bahkan dianggap sangat negatif. Padahal dari sisi kesehatan, ya laki-laki juga nggak sehat kalau ngerokok. Itu bisa merusak alat reproduksi tentu saja, bisa bikin impoten. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini kita bisa tahu sebenarnya perempuan memang menerima beban sosial yang lebih berat dalam norma-norma atau dalam kesepakatan-kesepakatan umum di kehidupan ini. Lalu pertanyaannya adalah kenapa perempuan harus menjadi cantik? Atau kenapa banyak perempuan terobsesi untuk menjadi cantik? Jawabannya sederhana. Karena perempuan selalu dinilai dari penampilannya. Mayoritas masyarakat kita, mayoritas kultur kita selalu menempatkan perempuan istimewa ketika dia cantik. Perempuan yang cantik biasanya akan memperoleh kemudahan-kemudahan, memperoleh popularitas bahkan menjadi kaya raya karena dia cantik, karena dia seksi, karena dia menarik. Nah, ini disadari oleh banyak wanita bahwa ketika mereka menjadi cantik, maka mereka akan mendapatkan berbagai privilege yang menempatkan mereka sebagai sesuatu yang istimewa dalam kebudayaan, dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di belahan bumi Afrika terdapat sebuah negara yang bernama Mauritania. Di sana perempuan terobsesi untuk menjadi obesitas. Ya, ini mungkin terdengar aneh, tapi begitulah nyatanya. Karena di Mauritania, standar cantik itu memang anti-mainstream. Perempuan di Mauritania akan dianggap cantik ketika memiliki berat badan yang berlebihan atau kita sebut obesitas. Perempuan yang cantik adalah perempuan yang memiliki lipatan lemak di mana-mana. Perempuan yang cantik adalah perempuan yang gemuk
Semakin gemuk perempuan, maka semakin cantik dia dan menarik dia di mata masyarakat. Sebenarnya normal saja ketika para perempuan terobsesi menjadi cantik, apapun itu standarnya. Entah itu menggunakan standar Mauritania atau menggunakan standar global yang ada sekarang. Tapi obsesi menjadi cantik ini akan menjadi masalah dan mengerikan ketika obsesi ini menjadi obsesi seluruh masyarakat. Menjadi gemuk atau menjadi cantik di Mauritania itu bukan lagi obsesi kaum wanita saja, bukan lagi obsesi para gadis-gadis saja, tapi sudah menjadi obsesi masyarakat umum oleh ibu-ibu mereka, oleh ayah mereka, oleh seluruh pria, dan kemudian pada akhirnya adalah gadis-gadis ini dipaksa untuk menjadi gemuk atau cantik dalam ukuran orang-orang Mauritania. Emang seberapa penting sih menjadi cantik atau menjadi gemuk di Mauritania? Di sana perempuan itu bisa dikatakan menjadi gemuk itu adalah sebuah kewajiban, sesuatu yang sangat-sangat wajib. Karena tingkat kecantikan ini dipengaruhi oleh berat badan dan masa depan mereka dipengaruhi oleh seberapa cantik mereka, seberapa menarik mereka. Perempuan-perempuan yang gemuk akan lebih mudah mendapatkan jodoh. Dan para pria hanya akan mau mengantri untuk wanita-wanita yang gemuk. Pria akan sangat nggak mau gitu menikah dengan perempuan yang kurus. Karena tentu saja itu bukan cantik menurut mereka gitu ya. Kemudian perempuan yang gemuk ini dianggap sebagai lambang kemakmuran, lambang kesejahteraan. Sehingga istri-istri yang gemuk akan memberikan kesan bahwa sang suami ini hidup makmur dan memanjakan sang istri. Kurang lebih begitulah perspektifnya. Makanya laki-laki ini juga pengen instan gitu. Daripada nanti punya istri yang kurus dan dianggap sebagai suami yang gagal, maka mereka dengan instan mencari perempuan yang memang gemuk dari sananya. Nah, bagaimana kemudian membuat perempuan-perempuan di Mauritania ini gemuk? Padahal di sana kan gurun ya. Di sana kan panas. Yang normalnya orang-orang yang tinggal di padang pasir itu susah untuk gemuk. Tapi di Mauritania mereka dipaksa untuk gemuk. Gimana caranya? Tradisi penggemukan di Mauritania ini disebut dengan istilah le blou. Dalam proses menjalankan tradisi ini diwarnai dengan paksaan dan kemudian mengabaikan sisi kemanusiaan. Karena perempuan yang mengikuti tradisi ini akan dipaksa mengkonsumsi makanan yang itu setara dengan jumlah kalori 14-16 ribu kalori dalam satu hari. Dan itu terjadi saat mereka masih sangat remaja. Perutnya masih sangat terbatas daya tampungnya begitu. Padahal manusia dewasa normal itu cukup mengkonsumsi 2000 sampai 2500 kalori saja. Ini kalau kita mau banding-bandingkan, jumlah kalori yang mereka konsumsi hampir sama dengan jumlah kalori yang dikonsumsi oleh pesumo di Jepang. Kalori yang dikonsumsi oleh para sumo di Jepang itu berkisar antara 8.000 sampai 20.000 kalori per hari. Sedangkan yang dikonsumsi oleh perempuan-perempuan yang mengikuti tradisi kecantikan di Mauritania itu sekitar 14.000 sampai 16.000. Artinya kan ini beda dikit aja ya. Nah, jika kita mengikuti standar orang-orang Mauritania, perempuan setidaknya harus memiliki berat badan 80 kg ketika mereka berusia 12 tahun dan itu dianggap sebagai angka yang sangat-sangat ideal. Bayangin berat 80 kilo di usia yang masih 12 tahun. Obesitas sejak dini tentunya. Dan ini sangat mengerikan, mengabaikan fakta-fakta kesehatan dan ya tentu saja sisi kemanusiaan. Saking seriusnya orang-orang Mauritania dalam menjalankan tradisi ini, bahkan di beberapa tempat berdiri camp-camp penggemukan yang itu dikelola secara profesional. Pada usia tertentu, biasanya ketika sudah memasuki usia 12 tahun, para gadis akan dikirim ke camp ini. Dan di sana mereka akan diawasi secara ketat oleh orang-orang yang dianggap profesional dengan tujuan agar mereka di sana bisa fokus untuk menggemukkan diri. Karena di usia ini mereka akan dinikahkan. Tapi kalau nggak gemuk kan nggak ada yang mau nikahin gitu ya. Gadis-gadis itu dikumpulkan di camp-camp ini, kemudian mereka akan dikasih makan, kemudian diawasi, dan bahkan di sana ada hukuman ketika mereka tidak menghabiskan makanan yang telah disediakan. Ya ini kayak hampir-hampir kayak tempat penggemukan ternak ya. Ya mengerikan sih. Camp ini nggak gratis tentu saja. Orang tua yang mengirim anaknya ke sana ya harus rela mengeluarkan uang jutaan rupiah. Karena selain untuk membeli bahan makanan, orang-orang yang menggemukkan ini atau orang profesional yang menjadi pengelola di sana itu juga dibayar. Artinya nggak ada yang gratis. Untuk menjadi cantik selain menyiksa para gadis ini, mereka juga harus
rela membayar dengan uang yang tentu saja tidak sedikit. Nah, ketika mereka sudah berada di camp, maka mereka akan dipaksa makan. Dan ketika mereka makan, mereka diawasi. Ketika mereka tidak menghabiskan makanan di depannya, kadang-kadang mereka akan dihukum. Kaki atau jari tangannya dijepit oleh kayu, kemudian dipelintir begitu. Jadi kemudian ya mau nggak mau para gadis yang mengikuti tradisi ini makan sambil nangis gitu. Mereka itu makan kekenyangan, bahkan ya tak jarang sampai muntah gitu. Bayangin kamu lagi kenyang-kenyangnya, perut sudah mau meledak tapi masih dipaksa untuk makan. Makan dan makan, minum susu banyak, apa nggak enak gitu. Kemudian mengkonsumsi lemak hewan yang berlebihan, ya kan itu sangat menyiksa ya. Nah, proses ini menjadi semakin mengerikan dan berbahaya karena tak jarang banyak orang yang akhirnya menempuh jalan yang lebih instan dan lebih murah untuk menjadi gemuk. Misalkan mengkonsumsi pil penggemuk untuk ternak yang itu diperuntukkan untuk sapi, diperuntukkan untuk unta, tapi kemudian dikonsumsi oleh para gadis yang ingin gemuk secara instan. Karena pil-pil ini terbukti berhasil menambah nafsu makan dan tentu saja memberikan efek gemuk secara instan dan lebih murah. Tapi ini sangat berbahaya karena pil ini tidak diperuntukkan untuk manusia. Ini diperuntukkan untuk hewan. Nah, akibatnya dari tradisi ini 40% wanita di Mauritania itu mengalami obesitas. Dan kemudian para pria akan bangga menceritakan atau memamerkan istri mereka yang gemuk, yang beratnya sampai ya 100 kilo misalkan dan segala macam. Bahkan tak jarang ada laki-laki yang mengancam akan menceraikan istri mereka ketika istri mereka menjadi kurus. Artinya perempuan di sana ya memang dipaksa untuk selalu gemuk. Karena ketika mereka kurus, mereka menerima dampak sosial yang luar biasa. Mereka dianggap sebagai perempuan yang tidak lagi menarik. Kemudian suami yang memiliki istri kurus akan dianggap sebagai kepala rumah tangga yang gagal. Gagal mensejahterakan istrinya, gagal membahagiakan istrinya, dan begitu seterusnya. Nah, laki-laki ini mau enaknya aja gitu. Ketika gemuk, ketika cantik mereka menikahi. Dan ketika sudah kurus, dicampakkan begitu saja. Kan sangat-sangat tidak adil ya. Memang tradisi ini sudah perlahan berkurang, terkhusus di kota-kota besar. Tapi di pedesaan, nuansa penggemukan paksa ini masih sangat-sangat terasa. Dan perempuan yang gemuk masih saja dianggap cantik. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Pada hakikatnya di seluruh dunia, perempuan memang selalu dituntut cantik. Ini sudah menjadi konstruksi budaya yang sangat kokoh dan diamini oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Karena itu bahkan perempuan harus menempuh jalan yang panjang dan sulit untuk menjadi cantik. Perempuan harus rela mengeluarkan begitu banyak biaya untuk investasi pada penampilan, pada kecantikan. Ya bahkan tak jarang cara-cara ekstrim ditempuh oleh para perempuan untuk menjadi cantik, yang itu mengabaikan fakta-fakta kesehatan, mengabaikan fakta-fakta sisi kemanusiaan, hanya untuk menjadi cantik. Karena perempuan menyadari bahwa ketika mereka cantik, mereka akan mendapat semacam privilege, mendapat penghormatan khusus, bahkan hidupnya bisa dipermudah. Banyak orang yang akhirnya menjadi kaya raya, menjadi terkenal karena mereka cantik, karena mereka seksi. Dan tentu saja menjadi cantik atau berusaha menjadi cantik jauh lebih simple dibandingkan ketika mereka harus menjadi cerdas. Karena kendati pun mereka berprestasi misalkan menjadi sangat cerdas, menghasilkan begitu banyak prestasi, pada akhirnya yang disorot adalah cantiknya. Kalian pernah mungkin mendengar gitu kan, rektor muda perempuan yang cantik. Kalau nggak berita-berita yang banyak di media itu misalkan, lihat potret pemulung cantik, lihat potret penjual siomay yang cantik. Selalu ada kata cantik yang disematkan untuk apapun kondisi perempuan, untuk apapun prestasinya. Seolah-olah prestasi itu tidak akan ada nilainya jika tidak ada kata cantik di situ. Dan seolah-olah kata cantik itu memberikan pemanis terhadap pencapaian yang atau prestasi yang telah dicapai oleh perempuan. Ini lagi-lagi adalah konstruksi masyarakat yang kacau. Dan ini bukan sesuatu yang ideal, tapi ini adalah realita. Inilah yang terjadi. Pada akhirnya, hampir seluruh aktivitas perempuan itu selalu berkaitan dengan urusan penampilan dan urusan kecantikan. Ketika perempuan berkumpul dengan perempuan yang lain, yang mereka bahas adalah penampilan, yang mereka bahas adalah tentang kecantikan. Ketika mereka punya waktu senggang, yang mereka lakukan adalah membuka smartphone, kemudian membuka marketplace dan membeli barang-barang untuk menunjang penampilan kecantikan. Sebelum mereka keluar rumah, mereka harus berdandan berjam-jam, hanya untuk mendapatkan penampilan yang sempurna agar tidak cacat di mata masyarakat,
atau menarik di mata para lawan jenis tentu saja. Kemudian sebelum mereka tidur, mereka harus melakukan perawatan dan berbagai macam hal. Pada akhirnya hampir seluruh kehidupan perempuan itu seolah-olah menjadi camp-camp kecantikan seperti yang ada di Mauritania, yang itu diperuntukkan untuk mereka tetap menjadi cantik. Pada akhirnya perempuan menginvestasikan begitu banyak dana untuk urusan penampilan dan kecantikan. Makanya bisnis yang berhubungan dengan perempuan, dengan penampilan dan kecantikan itu tidak akan pernah ada habisnya. Dan bisnis kosmetik, bisnis pakaian perempuan dan segala macam itu adalah bisnis yang sangat-sangat menggiurkan. Lalu siapa yang dirugikan dan siapa diuntungkan dalam konstruksi masyarakat seperti ini? Yang paling dirugikan dalam tradisi kecantikan tentu saja adalah perempuan itu sendiri. Karena mereka harus menjalani treatment yang tidak sedikit, mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal, dan bahkan tersiksa untuk bisa mendapatkan cantik yang ideal. Ya walaupun sebagian besar perempuan tidak menyadari bahwa mereka dirugikan dalam hal ini. Yang lain mungkin saja enjoy aja melakukan itu karena itu dianggap sebagai aktualisasi diri, tapi jika kita mau jujur, ya pada dasarnya perempuan memang dirugikan dalam hal ini. Bayangin ketika mereka sudah berprestasi tinggi-tinggi dan segala macam, tapi yang dinilai tetap penampilannya. Bayangin ketika mereka sudah bekerja begitu giat, menghasilkan begitu banyak pencapaian, tapi yang dilihat selalu penampilannya. Kan sebenarnya ini sesuatu yang tidak adil, tapi itulah kenyataan. Lalu siapa yang diuntungkan? Ya tentu saja orang-orang yang mendapatkan keuntungan ekonomi. Kalau di Mauritania misalkan yang diuntungkan salah satunya adalah pemilik atau pengelola camp kecantikan atau penggemukan itu. Karena mereka mendapatkan uang dari sana. Nah kalau dalam masyarakat yang lebih luas, dalam keadaan kita sekarang, yang diuntungkan adalah para pemilik bisnis kosmetik, para pemilik salon, para orang bergerak di bidang kecantikan dan segala macam. Mereka menjadi sangat kaya raya karena tradisi ini. Karena perempuan dituntut untuk cantik. Sehingga mereka atau para perempuan harus mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan produk-produk kecantikan tersebut. Selain itu yang diuntungkan lainnya adalah pihak lelaki, para pria. Ketika semua perempuan cantik, maka akan semakin banyak pemandangan bagi pria. Karena pria itu adalah makhluk yang visual. Mereka akan sangat bergairah melihat perempuan-perempuan yang cantik, yang seksi dan segala macam. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hal ini yang diuntungkan salah satunya adalah pria. Mereka semakin punya banyak pilihan ketika seluruh wanita menjadi cantik dan glowing. Kan laki-laki menjadi banyak pilihan gitu. Dan pilihannya asik-asik gitu kan. Ya yang diuntungkan kan pria. Nah tradisi perempuan harus cantik ini akan tetap langgeng selama perempuan tidak mau menggeser paradigma ini. Karena laki-laki, pemilik modal, para kapitalis tidak akan mau mengubah tradisi ini. Karena tradisi ini sangat menguntungkan bagi pihak ini. Para perempuan sendirilah yang harus melakukan penggeseran paradigma jika mereka menghendaki. Jika tidak ya selamanya akan begini. Perempuan akan selalu dinilai dari penampilan dan laki-laki akan mendapatkan keuntungan yang tidak terhingga. Terima kasih telah menyimak. Salam Kumbang Kidal, kiri jalan terus.